Karena menurut dokter abu-abu ini nih kita melakukan pemerasan. Pemerasan seperti apa dokter abu-abu? Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Padahal menurut Nikita Mirzani, kasus yang baru dilaporkan Reza Gladys pada akhir Desember 2024 itu bermula dari Reza Gladys sendiri yang terlebih dulu mencari Nikita Mirzani. Menurutnya, saat itu ada produk kecantikan milik Reza Gladys yang dipermasalahkan Nikita Mirzani karena tidak seharusnya dijual secara bebas di e-commerce, yakni produk perawatan kulit dengan jarum suntik alias harus diinjeksi. Hal ini juga pernah disinggung Nikita Mirzani di siaran langsungnya. Memang bila dilihat di laman resmi Glevidsia Medica, produk yang dijual Reza Gladys hanya berupa krim, serum, toner, serta beberapa jenis kosmetik seperti cushion dan lipstick. Sedangkan untuk perawatan dengan injeksi hanya tersedia di menu treatment yang hanya bisa dilakukan di klinik Glevidsia Medica. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halo dokter Reza, kalau ditanya ya dok ya alasannya itu kenapa? Karena satu sih dok, karena saya pengen ngebuktiin aja sama yang dibilang sama Nikita Mirzani, benar atau enggak kalau produk dokter tuh overclaim. Makanya saya pengen nyobain pakai Glevidsia, benar atau enggak, gitu aja sih dok. Makasih, semoga di ACC dibaca, didengar sama dokter Reza. Makasih dok. Hai dokter Reza Gladys, kalau ada yang mau dikasih paket perawatan skincare 3 bulan, kasih aja ke aku. Karena apa? Karena aku paling membutuhkan. Karena aku gak pernah pakai skincare sebelumnya, dan aku pengen nyobain apakah bener yang dikatakan orang-orang ini bahwa skincare Reza Gladys itu bagus, Glevidsia ini bagus. Aku pengen mematahkan statement-statement buruk pas ketika muka aku glowing gitu kan, sama buat nutupin ini nih bekas luka ini biar tersamarkan, cerah semuanya gitu loh dokter Reza Gladys. Makanya beri aku Glevidsia, kalau bisa jangan cuma Glevidsia perawatan 3 bulan, sekalian duit juga gak apa-apa. Emang mafia skincare kagak ada puasnya. Perasaan dari dulu nih ya, produk-produk yang dijual di kalangan masyarakat itu udah biasa mengandung merkuri, udah biasa mengoverclaim, tapi aman-aman aja, biasa aja gitu. Dari dulu nggak pernah ada huru-hara skincare. Tapi emang kagak ada puasnya ya, tiba-tiba mereka tuh ya datang kucut deketin para artis. Emang pada dasarnya haus pujian ya, mereka pamer-pamer, mereka ngasih hadiah sama artis-artis, mereka ngasih uang sama artis-artis. Udah jelas-jelas artis mah kagak ngebutuhin. Yang ngebutuhin sumbangan itu orang-orang kecil, orang-orang yang kurang mampu. Emang dari awal niatnya pamer. Emang dari awal niatnya bukan ngasih sumbangan, bukan ngasih sodako sama orang kecil. Ini malah orang-orang gede, malah orang-orang yang berduit yang dikasih duit, yang dikasih hadiah. Kena kan sekarang orang-orang yang lu deketin, orang-orang yang lu puja, orang-orang yang lu bilang sebagai brand ambassador lu, orang-orang yang bantu lu mempromosiin, tiba-tiba semua membongkar aib lu. Tiba-tiba semua buka suara. Orang yang lu anggap teman, orang yang lu anggap penolong, tiba-tiba sekarang berbalik. Emang dasar haus pujian. Coba dari awal lu sodako sama orang-orang kecil, kagak usah lu deket-deketin artis, kagak usah sok-sok kasih hadiah sama artis. Orang kecil lebih membutuhkan, pasti nggak akan kayak gini ceritanya. Nah sekarang orang yang menjatuhkan usaha lu sendiri, para artis terkenal, orang-orang yang udah lu kasih hadiah, kan kena jebakan Batman juga lu. Nikita Mirzani menjadi tersangka kasus pemerasan dan pencucian uang yang dilaporkan oleh dokter abu-abu. Seperti itu, dokter abu-abu. Karena menurut dokter abu-abu ini Nikita melakukan pemerasan. Pemerasan seperti apa dokter abu-abu? Bukannya kau yang menyogok supaya si Nikiko indak mereview produk kau gitu supaya nak mereview produk kau yang overclaim tuh gitu yang ada kau jual bebas di e-commerce. Nah, padahal yang melakukan itu adalah
tenaga yang ada lisensinya. Kau jual sih kau sembarang gitu ah. Aku netizen bodoh kau cek lain. Sanangnya keceknya awak buzzer gitu ah. Keceknya awak buzzer. Tolong sebagai netizen tuh yang pintar, jangan bodoh. Bakecian lo suko-sukonya lah memblok, suka-suka dia lah ngeblokkan IG dia. Nggak gitu konsepnya do. Nyubuetnya sana-sanang sedikit tuh komentar-komentar positif. Pemerasan apa yang dilakukan sama Nikita Mirzani? Sedangkan nyonya mencicil kredit motor kau mencicil gitu ha. Kalau pemerasan tuh nah ada yang dicicil do gitu. Jadi besoknya tanyanya deh hakim, Nikita Mirzani, apakah benar Anda melakukan pemerasan terhadap dokter abu-abu? Tidak yang mulia. Cuma dia tuh jadinya jatuhannya. Kronologisnya seperti ini. Dia mencicil yang mulia. Kredit motor kau mencicil kau gitu ha. Sibuknya sampainya segerombolan sirkusnya tuh tibo katampe ya. Nah, tibonya katampe dia pikir rami-raminya di situ. Datang si ular juga berbicara. Saya sebagai korbannya doktif. Oh, Pak, Ibu, korban kecek kau. Jadi kau salah mau kau manga. Orang-orang yang memakai produk kau yang overclaim tuh ini korban dong. Reseller kau tuh yang rugi-rugi itu nah korban do. Ini kau lagi modal harganya 900.000 menjual 1 juta, kau menjual 300.000 gitu. Itu nak korban do, namanya zolimi orang kau do. Samo sih kau berdua dokter abu-abu tuh. Samo berdua, flexing sana sini kau. Atau seakan-akan kau kini korban. Atau babue apa? Akhirnya doaku terjawab manga alun nedo. Di pengadilan bisa dibuktikan, si Niki bisa membuktikan kalau itu tidak ada unsur pemerasan dan pencucian uang ya. Yo, kau nama Gia dokter abu-abu, kau nama Gia, kau nama nyogok lah, siap-siap lah kau tukang suap namanya kau. Sudah terbuka untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak. Masalah skincare Bapak nggak boleh menutup mata dan menutup telinga, Pak. Bapak harus turun tangan, karena skincare yang berbahaya, Pak, itu memang betul-betul harus Bapak perhatikan juga, Pak. Karena ini tuh macam narkoboy, Pak. Cara kerjanya di lapangan itu sama kayak narkoboy, Pak. Banyak oknum-oknum yang terlibat untuk memuluskan jalannya penyebaran dan bisnis-bisnis dari oknum-oknum owner nakal ini, Pak. Oknum-oknum owner nakal ini, Pak, banyak menutup lubang-lubang kesalahannya, Pak, dengan duit, Pak. Jadi Bapak harus turun tangan, Pak. Karena dampak dari penggunaan skincare berbahaya, Pak, itu bisa merusak generasi bangsa, Pak. Merkuri contohnya, Pak, bisa membuat ibu hamil anaknya metong, Pak, dan jadi mandul, Pak, perempuan yang belum jadi. Bapak Presiden nggak boleh menutup mata lagi, Pak, sama menutup telinga, Pak. Penjualan skincare berbahaya ini, Pak, sama caranya, Pak, dengan narkoboy, Pak. Sama, Pak. Banyak oknum-oknum juga, Pak, yang ditutup pakai ini, Pak. Skincare berbahaya ini, Pak, merugikan kami, Pak, para masyarakat, Pak, dan dampaknya untuk kesehatan jangka panjang, Pak. Bapak ngerti kan, Pak? Bapak tahu kan, Pak, merkuri, Pak, dan lain-lain. Banyak rakyat-rakyat Bapak yang menjerit, Pak, kesulitan karena harus berurusan dengan oknum-oknum owner yang menjual produk-produk mereka melangit harganya, Pak. Bapak nggak boleh tutup mata dan telinga. Coba Bapak cek di kepolisian, di pengadilan, Pak, ada berapa banyak oknum owner yang pernah menjual produk berbahaya, Pak, yang udah ditahan di negara Republik Indonesia. Di seluruhnya, Pak, udah berapa banyak. Sementara Bapak tahu, di setiap pasar banyak banget, Pak, produk-produk selundupan dari negara-negara tetangga yang nggak ada izinnya, Pak, yang beredar dan kami beli di pasaran, Pak. Bahkan yang dijual bebas, Pak, di online oleh pelaku-pelaku usaha oknum-oknum owner nakal, Pak, secara nyata di media sosial, secara online. Mereka semua, Pak, apa benar pernah ditahan karena kejahatan yang mereka lakukan? Nggak pernah, Pak. Sekarang kasus ini udah sampai DPR, Pak. Artinya apa, Pak? Jumlah orang-orang yang ditahan karena menjual produk skincare berbahaya, Pak, sama jumlah barang yang beredar di pasaran, Pak, nggak imbang, Pak. Artinya apa? Banyak oknum, Pak, banyak orang-orang di bawah Bapak yang tidak puas dengan gaji yang udah dibayar oleh negara. Jadi please, Bapak jangan tutup mata, tutup telinga. Bapak harus turun tangan, Pak, menyelidiki dan mengambil langkah untuk membuat oknum-oknum owner-owner nakal ini, Pak, dapat efek jerah. Bukan orang yang berjuang membongkar kasus adanya perbuatan-perbuatan jahat yang harus ditahan, Pak. Kami ingin perubahan itu datang dari Bapak. Makanya kami percaya memilih Bapak. Jujur banyak banget buzzernya. Padahal tuh ya, daripada uangnya buat bayarin buzzer atau bahkan menyuap sana sini, kenapa nggak dipakai uang itu untuk berbenah? Terus para buzzer ini tuh nggak cuma ngerendah dan ngata-ngatain kita, tapi mereka juga ngancem. Mereka pada ngancem mau laporin undang-undang ITE, yang mau penjarain aku. Semakin banyak buzzer yang dikerahkan, apalagi sampai menjarain orang, akan bikin masyarakat Indonesia ini balik percaya ke mereka
mereka dan beli produk mereka, ya nggak sih?